asuhan, selamat hari Minggu. Selamat ketemu kembali dengan Tante Sondang. Tante Sondang senang sekali melihat semua adik-adik sudah pada duduk manis, siap untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, tanpa berlama-lama kita akan memulai sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Yuk semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Wah, senang ya Tante Sondang ngelihat adik-adik semuanya ikut bernyanyi. Pada saat kita bangun pagi hari ini, kita lihat matahari begitu cerah dan burung-burung bernyanyi. Nah, Tante Sondang pengen absen. Siapa nih yang sudah pada siap di absen? Nanti pada saat namanya dipanggil, jangan lupa berkata, "Aku hadir Tante Sondang." Gitu ya. Wah, salah nih. Oke, ini dia. Halo adik-adik asuhan. Apakah adik-adik kangen dengan guru-guru kita? Ingat wajahnya guru-guru asuhan kita. Dan Kak Yana yang belum masuk. Kak Yana ya. Nah, ini dia anak-anak ibu kita. Ada Arya, Jacob, Raka, halo. Ada Anka, Damar, Abigail, Kiana, Alin. Halo semua. Ada Gemma, dan Tara, Jesse, Yulia, dan Ray. Halo, selamat minggu. Ada kita aja, Rama, Andre, ada Alona, Tara, dan Dia, Joella, halo. Ada Jaden, Raja, dan Raditya. Halo, selamat hari Minggu. Ada Felicia dan juga Lukas. Masih ingat adik-adik? Ini adalah teman baru kita. Selamat hari Minggu dan berbakti. Karena dan Tuhan yang bila adik-adik mau datang sekolah minggu. Oke, kita akan terus memuji Tuhan. Adik-adik siap memuji Tuhan? Iya. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian. Aku anak raja. Tante Sana mau semuanya bangkit berdiri dan sekali lagi kita menyanyi bersama. Aku anak Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan.
segala puji. Haleluya. 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 Wah, senang ya adik-adik. Semuanya memuji Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik di rumah sudah mempersiapkan amplop persembahannya belum? Iya, Tante Sondang dan guru-guru asuhan selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya seperti apa ya? Dengan cara pada saat kita diberi uang, nah, sebagian uangnya harus kita sisihkan. Jangan semuanya dihabiskan untuk jajan. Kita masukkan ke dalam persembahan. Nanti pada hari Minggu saat mama papa pergi ke gereja, adik-adik menitipkan amplop persembahannya untuk mama papa bawa ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Adik-adik tahu kan uang persembahan adik-adik untuk apa? Untuk menolong saudara-saudara seiman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, terima kasih adik-adik sudah setia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan adik-adik, mama, papa, dan semua yang sudah setia untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Eli. Tante Eli akan bercerita mengenai Raja Salomo yang akan membangun bait Allah. Adik-adik tahu nggak bait Allah? Bait Allah adalah rumah Tuhan, di mana tempat kita memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, bersekutu bersama, menyenangkan hati Tuhan. Wah, nanti Tante Eli akan bercerita buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya kita tutup mata, kita lipatkan tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang boleh kami sapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan buat kami. Terima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami sepanjang malam dan boleh bangun pada pagi hari ini. Kami senang Tuhan, Kau memberikan matahari yang cerah, Kau memberikan badan yang sehat buat kami hingga kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga teringat buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh menjamah mereka agar mereka semua boleh sembuh dan bisa mengikuti sekolah minggu. Tolong kami saat mendengarkan cerita Alkitab, kami dapat duduk manis dan mengerti setiap cerita yang diberikan oleh Tante Eli. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Eli. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tante Eli. Hup, tangannya dilipat. Selamat pagi anak-anak asuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Alkitab buku indah, penuh cerita Allah. Nah, cerita Alkitab hari ini berjudul Doa Salomo, diambil dari kitab 2 Tawarikh 6 ayat 12 sampai dengan 17.
Nah, Salomo adalah seorang raja yang hebat. Ia setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya. Salomo mengajak semua orang Israel untuk setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberikan tugas kepada Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Raja Salomo dan orang-orang Israel, mereka bekerja sama untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kalau sekarang anak-anak mengenal dengan sebutan gereja. Raja Salomo dan bangsa Israel dengan penuh semangat, mereka bersama-sama membangun rumah Tuhan. Raja Salomo menggunakan bahan-bahan yang bagus. Mereka menggunakan emas, perak, tembaga untuk melapisi tiang-tiang dari rumah Tuhan itu. Raja Salomo juga membuat altar, membuat meja-meja, membuat tempat persembahan. Semuanya terbuat dari kayu-kayu yang paling bagus dan dilapisi dengan emas. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai dibangun oleh Raja Salomo dan bangsa Israel selama 7 tahun. Wah, 7 tahun itu lama atau sebentar ya? 7 tahun itu lama. Dan hasilnya anak-anak bisa lihat rumah Tuhan itu bagus sekali. Seperti istana. Di rumah Tuhan itu Raja Salomo berdoa dan meminta berkat dari Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Tuhan memberkati Raja Salomo untuk terus menjadi raja yang hebat, untuk terus menjadi raja yang setia. Tuhan juga memberkati keluarganya dan seluruh bangsa Israel. Raja Salomo meminta agar bangsa Israel selalu mematuhi semua perintah Tuhan. Nah, dari cerita firman Tuhan itu kita belajar bagaimana Raja Salomo setia mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Tuhan memberkati Raja Salomo dengan banyak hal. Tuhan memberkati Raja Salomo dengan memberikan hikmat, bijaksana, juga kekayaan yang banyak. Apakah anak-anak mau seperti Raja Salomo yang setia dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya? Dengan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, artinya anak-anak dapat melayani Tuhan. Nah, apa saja ya kegiatan di sekolah minggu yang anak-anak bisa lakukan? Di kelas asuhan, anak-anak bisa mendengarkan cerita Alkitab. Seperti saat sekarang ini, anak-anak sedang mendengarkan cerita Alkitab. Dengan melakukan kegiatan ini, artinya anak-anak bisa melayani Tuhan dengan setia. Memuji Tuhan. Di kelas sekolah minggu, anak-anak bisa menyanyi memuji Tuhan, menandakan bahwa anak-anak mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini sama dengan menunjukkan pelayanan kita kepada Tuhan. Berdoa. Di kelas sekolah minggu, anak-anak bisa berdoa dengan ibu guru. Anak-anak menirukan waktu ibu guru berdoa. Dengan berdoa,
anak-anak menunjukkan sikap kesetiaan dan pelayanan anak-anak kepada Tuhan. Kemudian ada lagi menirukan ayat hafalan, ya. Ini juga menunjukkan pelayanan anak-anak dan kesetiaan anak-anak kepada Tuhan. Lalu, wah, ini yang anak-anak pasti suka. Anak-anak bisa membuat prakarya yang sudah diberikan contoh oleh ibu guru di kelas asuhan, ya. Ini juga merupakan kesetiaan anak-anak dan pelayanan anak-anak kepada Tuhan. Nah, sikap dan perbuatan anak-anak dalam melayani Tuhan dengan melakukan berbagai kegiatan di sekolah minggu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat dari surga, dan Tuhan akan memberikan berkat, hidup, damai, sukacita, kepintaran kepada anak-anak semuanya. Nah, itulah cerita Alkitab hari ini, dan kita mau belajar ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Tawarikh 6 ayat 14b. Berbunyi, tidak ada Allah seperti Engkau. Sekali lagi, tidak ada Allah seperti Engkau. 2 Tawarikh 6 ayat 14b. Anak-anak bisa di rumah meminta bantuan papa atau mama untuk menghafal ayat hafalan ini. Nah, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan. Siap ya? Memuji Tuhan bersama-sama? Semua bisa melayani Tuhan. Bukan hanya tugas Raja Salomo, bukan hanya tugas bangsa Israel, tetapi semuanya dari anak-anak, dari pemuda-pemudi, kakek, nenek, semua bisa melayani Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu pagi hari ini. Kami senang, kami bisa ikut sekolah minggu, kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan cerita Alkitab, bisa memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin sekolah minggu ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Kami berdoa, biarlah minggu depan kami boleh kembali untuk ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Nah, anak-anakku, selesai sudah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.